Bab 471, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flayers? Bai Xiaochun, takut, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun berusaha sebisa mungkin untuk memamerkan urat-urat baja. Seolah-olah kata provokasi sekecil apapun akan menyebabkan dia membuang semua kehati-hatian pada angin dan bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya. Hasil mengejutkan dari dia membuang begitu banyak pil konvergensi jiwa menyebabkan lebih banyak keheningan karena hampir semua flayers kulit di atas dinding memandang Bai Xiaochun. Rahang mereka terbuka dan mata mereka bersinar dengan semangat. Bahkan Zhao Tianjiao nyaris tidak bisa bernapas. Kata-katanya sebelumnya telah diucapkan dengan santai, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan bereaksi seperti yang dia lakukan. Dengan hanya lambaian tangannya, dia membasmi sejumlah besar jiwa pendendam. Dia bukan satu-satunya. Selain Skin Flayers di daerah itu, seseorang telah menyaksikan tak terlihat dari peti mati besar di kejauhan. Tatapan itu tampaknya sepenuhnya tertuju pada Bai Xiaochun untuk waktu yang lama sebelum menarik kembali ke peti mati. Aku sudah melalui hampir semua yang bisa kamu bayangkan, Bai Xiaochun menyatakan. Dulu ketika Sekte Streamro dan Sekte Aliran Darah akan pergi berperang, aku adalah orang yang sendirian menghentikannya. Setelah Sekte bergabung, kami melanjutkan untuk menaklukkan seluruh dunia kultivasi dari capai bawah. Memandang ke kejauhan, ia mencoba terlihat setokah mungkin. Kemudian, aku menyerang 1 juta kultivator lainnya, termasuk mereka yang berasal dari divisi Pil dan Stream mendalam. Bahkan, akulah yang datang dengan nama Sekte Penangkal Sungai. Saat dia mengayunkan lengan bajunya, angin meniup rambutnya, membuatnya tampak lebih mengesankan daripada sebelumnya. Ketika Sekte Penentang Sungai melawan Sky River Corp, aku memimpin serangan, menebang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku bahkan mengambil kendali tubuh leluhur darah untuk melawan kekuatan cadangan pengadilan Sungai Sky, di Reskai banyak. Rekan Daoisli, sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku tidak terlalu terkejut dengan pemandangan medan perang sebelumnya? Di jalur kultivasi aku sudah mengalami terlalu banyak perang. Ada kegigihan yang terlihat dalam ekspresi Bai Xiaochun, dan sesuatu di matanya yang tampak mendalam dan kuno. Karena itu, dia tampak lebih dari sebelumnya seperti dia memiliki urat baja, dan tidak memiliki rasa takut akan kematian. Siapapun yang melihatnya pada saat ini akan terkejut, dan bahkan Li Hongming sedikit terengah-engah. Ini bukan orang bodoh, tak satu pun dari mereka yang mengenal Bai Xiaochun, dan karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya, ia tampak benar-benar mengesankan. Ditambah lagi, pil konvergensi jiwanya benar-benar telah mengguncang seluruh medan perang, dan membuat pikiran semua orang berputar. Di medan perang di luar tembok besar, orang-orang liar gemetar ketakutan, dan tak satu pun dari mereka bahkan berani untuk maju. Adapun jiwa pendendam yang tersisa, mereka sudah mendukung. Xiaochun, tetua brother benar-benar salah menilai kamu, kata Zhao Tianjiao, terdengar sedikit mencela diri. Memikirkan kembali semua yang telah terjadi sejak dia bertemu Bai Xiaochun, dia dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk meminta maaf. Melepaskan lengan bajunya, Bai Xiaochun menurunkan suaranya dan berkata, tidak masalah. Tetua brother, kamu bukan orang pertama yang menganggap bahwa aku, Bai Xiaochun, takut mati. Dan sebenarnya aku benar-benar takut mati. Tapi alasannya adalah aku takut mati tanpa alasan, dan takut hidupku akan tanpa masa depan. Saat ini dia merasa luar biasa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan bahwa kejadian yang baru saja terjadi akan memastikan bahwa di masa depan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia takut bertarung dalam pertempuran. Xiaochun, kata Zhao Tianjiao, sedikit menggigil. Aku mengerti perasaanmu, kakak Zhao, Bai Xiaochun menjawab, jadi tidak perlu untuk berbicara dengan keras. Rekan Daoisli, pertempuran belum berakhir. Aku sarankan kamu mengeluarkan perintah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang aku menangkan bagi kamu, sebelum menghilang. Li Hongming memandang mendalam ke Bai Xiaochun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melambaikan tangannya ke medan perang di luar tembok besar. Meriam magis di tembok besar bergemuruh hidup, mengirimkan sinar cahaya destruktif ke pasukan musuh, dan pada saat yang sama, sejumlah besar pembudidaya terbang ke udara. Melepaskan kemampuan ilahi dan teknik magis dalam kerusuhan warna. Segera, suara gemuruh memenuhi udara. Jiwa pendendam berjuang untuk melawan, tetapi Bai Xiaochun terus membuang pil konvergensi jiwa, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersatu. Akibatnya, mereka terus jatuh kembali di medan perang.
Poni-poni berseru satu demi satu ketika dia membuang banyak pil obat. Satu area 300 meter demi satu dibuka, dan gelombang jiwa yang tampaknya tak berujung akhirnya dipukuli kembali. Jeritan menyedihkan dan jeritan mengerikan terdengar tanpa akhir. Ketika gelombang jiwa menyusut, binatang buas dan orang buas tidak memiliki penutup, dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap ledakan senjata magis. Segera, mereka ditebang seperti sekam, dengan yang selamat beralih ke kegilaan belaka. Orang-orang liar mengandalkan jiwa dendam untuk hampir semua hal, dan menggunakannya sebagai makanan meriam untuk mengisi tembok besar adalah salah satu taktik utama pasukan Wildlands. Tapi sekarang, taktik itu sama sekali tidak berguna. Hati gemetar, orang-orang liar akhirnya menyadari bahwa terlalu banyak hal aneh terjadi dalam pertempuran ini, dan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak punya pilihan lain, mereka mulai mundur. Sebelumnya, tampaknya pertempuran akan berlangsung hingga malam tiba, tetapi pada saat ini, malam belum jatuh, dan itu sudah berakhir. The Flayers kulit hampir tidak bisa percaya apa yang terjadi. Selama bertahun-tahun berjuang melawan orang buas dan jiwa pendendam, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saat pasukan Wildlands mundur, Li Hongming menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaochun. Banyak terima kasih atas bantuan kamu dalam pertempuran ini, rekan Daois Bai, katanya dengan tulus. Tembok besar dirancang sebagai penghalang defensif, jadi kecuali keadaan yang memprihatinkan muncul, para pembudidaya tidak akan melampaui batasnya untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, bukan hanya Li Hongming yang berbalik untuk tunduk pada Bai Xiaochun, semua player skin di daerah yang tinggal di belakang juga bergabung. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Bai Xiaochun sedih. Aku melakukan segalanya untuk sungai dan laut Heavenspan, untuk kawan seperjuanganku, dan untuk sekteku. Jika ada, aku harus berterima kasih padamu. Tanpa layanan sepanjang tahun kamu di sini, di dinding, di mana ada di antara kita yang bisa dengan aman berlatih kultivasi. Ladies and gentlemen, rekan-rekan Taois, terima kasih, kalian semua. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Kata-katanya diucapkan dengan tulus dan emosi mendalam yang menyentuh hati semua yang hadir, dan membuat mereka menyetujui Bai Xiaochun bahkan lebih dari sebelumnya. Adapun Li Hongming, dia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Brother Zhao. Saudara Bai, datang-datang, aku pribadi akan mengatur pesta agar kita bisa makan dan minum sepuasnya. Dengan itu, dia tersenyum dan memimpin jalan dari tembok besar. Sikapnya sangat berbeda kali ini. Sepanjang jalan, dia dengan penuh semangat memperkenalkan berbagai bidang di Great Wall City, dan bahkan memberitahu mereka beberapa hal yang dia ketahui tentang Wildlands. Alih-alih membawa mereka ke sebuah penginapan, ia menuntun mereka ke kediaman pribadinya sendiri. Di sana, pelayannya mengadakan pesta besar, dan mereka mulai bersosialisasi dan makan. Brother Zhao, jika kamu pergi keluar tembok besar, kamu akan sepenuhnya dikelilingi oleh bahaya. Aku tahu kamu memiliki latar belakang yang mengesankan, tetapi kamu masih harus berhati-hati. Di sini, ambil slip giok ini semua peta yang telah aku kumpulkan selama tahun-tahun aku melakukan misi di luar. Mungkin mereka akan berguna. Setelah menyerahkan slip batu giok, dia mengangkat cangkirnya bersulang untuk Zhao Tianjiao. Banyak terima kasih, kata Zhao Tianjiao, menganggukkan kepalanya dengan sedih ketika dia menerima slip batu giok dan minum dengan Li Hongming. Saudara Bai, aku yakin kamu memiliki cita-cita besar sendiri yang akan kamu kejar, tetapi apapun yang terjadi, jika kamu membutuhkan bantuan dalam aspek apapun, cukup ucapkan kata dan aku akan berada di sana. Dari yang tulus cara Li Hongming memandang Bai Xiaochun, tampaknya dia benar-benar menyetujuinya, dan bahkan ingin menjadi teman. Alih-alih menanggapi dengan kata-kata, Bai Xiaochun hanya mengangkat bejana minumnya dan minum lama. Kemudian mereka bertiga bergabung bersama dalam serangkaian tawa puas. Chen Yuesan tetap berada di samping, mengawasi mereka sambil tersenyum dan sesekali mengisi kembali wadah minum mereka. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian larut malam. Ketiga pemuda itu semuanya adalah pembudidaya formasi inti, dan dengan tulus tertarik untuk menjadi teman. Percakapan mereka mengalir secara alami, dan mereka bahkan bertukar beberapa tips tentang masalah kultivasi yang membingungkan. Secara keseluruhan, itu adalah percakapan yang sangat bermanfaat bagi mereka semua. Akhirnya, langit mulai bersinar, dan Zhao Tianjiao meletakkan bejana minumnya. Mata bersinar, dia memutar basis budidayanya untuk menghilangkan efek alkohol, dan kemudian bangkit.
Xiao Chun, saudara Li, sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Aku berharap bahwa ketika aku kembali, kami bertiga sekali lagi dapat makan dan minum bersama. Dengan itu, ia menggenggam tangan dalam perpisahan. Selanjutnya, Bai Xiaochun dan Li Hongming menyaksikan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan pengikut mereka di meja lainnya. Kemudian mereka meninggalkan halaman, dikawal oleh beberapa player skin untuk meninggalkan tembok besar dan menuju ke Wildlands. Teman-teman dan pengikut mereka semuanya berpisah. Tetap aman dalam perjalananmu, kakak Zhao. Bai Xiaochun bergumam ketika dia melihat mereka pergi. Di dalam hatinya, dia benar-benar mengagumi Zhao Tianjiao, baik untuk basis kultivasi dan temperamennya. Dia bahkan merasakan sedikit dorongan untuk mengikutinya ke Wildlands. Namun, dia berhasil dengan cepat menekan dorongan yang menakutkan itu sebelum bisa melakukan apapun. Tetua Brother Zhao memiliki jalannya, dan aku memiliki jalan aku sendiri untuk diikuti. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat bejana minumnya dan menghabiskan sedikit alkohol terakhir. Jalanku mengarah kembali ke kota Laut Timur, pikirnya. Aku akan menemukan tempat di sana untuk menghabiskan beberapa tahun, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di tempat yang jelek ini lebih lama daripada yang harus aku lakukan. Sepenuhnya yakin bahwa ini adalah tindakan yang tepat, ia bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Hongming. Brother Bai, aku tahu bahwa kamu ingin segera pergi, dan aku juga tidak punya banyak waktu. Aku memiliki beberapa perintah untuk dilaksanakan, dan berharap kami dapat bertemu lagi segera di masa depan. Dan sekarang, izinkan aku mengantar kamu ke gerbang samping. Dengan itu, ia memimpin jalan menuju salah satu gerbang samping kota tembok besar. Saat mereka berjalan, matahari pagi yang cerah bersinar untuk menerangi jalan mereka. Bai Xiaochun sesekali akan melihat ke langit yang tergantung di atas area di luar tembok besar, dan mengirim ucapan selamatnya ke arah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Tak lama, mereka berada di gerbang samping. Yang harus dia lakukan adalah berjalan di luar, dan kemudian dia bisa kembali di sepanjang jalan yang dia tempuh untuk datang ke sini. Beralih ke Li Hongming, dia menghela nafas dan berkata, Kakak Li, jika kita terhubung oleh takdir, maka kita akan bertemu lagi. Li Hongming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Xiao Chun. Kamu tahu, aku benar-benar merasa ini adalah tempat terbaik untuk kamu. Mengapa kamu tidak berpikir untuk bergabung dengan Skin Flayers? Jika kamu mendaftar, maka aku pasti dapat mempercepat aplikasi kamu. Hah, begitu Bai Xiaochun mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Li Hongming, perasaan sentimental di hatinya lenyap, digantikan oleh rasa takut yang bergetar. Dia tidak ingin tinggal di tembok besar lebih lama dari yang seharusnya. Itu terlalu berbahaya. Dia akan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, tetapi menyadari bahwa melakukan itu akan sedikit memalukan. Sambil mendesah, dia berkata, aku ingin sekali bergabung. Sayangnya, aku sangat menyadari bahwa proses mendaftar dengan Skin Flayers sangat rumit. Aku tidak ingin menambah masalah pada kesibukan kamu, Brother Lee. Suatu hari, jika aku bisa melakukannya sepenuhnya berdasarkan kemampuan aku sendiri, maka aku pasti akan bergabung dengan Hall of Steel Veins. Kalau begitu, kurasa aku akan pergi sekarang. Khawatir bahwa Li Hongming mungkin akan berbuat lebih banyak untuk membuatnya tetap, dia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa mengambil satu langkah, sebuah suara muram dan suram menggema di udara. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flayers? Bab 472, diharuskan jadi 10 tahun. Tidak hanya suaranya yang suram, tapi itu adalah tipe yang berat yang tampaknya tidak akan mentolerir sedikit pun ketidaktaatan. Siapapun yang mendengar suara itu akan langsung merasa terguncang ke dalam. Bahkan ketika suara itu bergema, seorang pria paruh baya muncul, mengenakan jubah hitam panjang. Beberapa saat yang lalu, dia sudah agak jauh, tetapi satu langkah membawanya untuk berdiri tepat di depan Bai Xiaochun, menghalangi jalannya ke depan. Hah, kata Bai Xiaochun, matanya membelalak. Siapapun pria ini, dia bergerak sangat cepat, begitu cepat sehingga sebelum kata-katanya selesai memasuki telinga Bai Xiaochun, pria itu sudah berdiri tepat di sana di garis pandangnya. Dia tampan, dengan rambut hitam panjang yang membuatnya cukup gagah meskipun fakta bahwa dia tampaknya setengah baya.
Ada juga sesuatu yang mendalam tentang dirinya, seakan tatapannya mengandung langit berbintang itu sendiri. Hanya dengan melihatnya, Bai Xiaochun terguncang. Meskipun pakaiannya tampak dipilih secara kasual, cara dia berdiri di sana membuatnya tampak seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia tidak cukup setingkat Deva dalam hal itu, tetapi tampaknya mampu mencapai tingkat itu kapan saja. Seolah-olah dia bisa memanfaatkan energi surga dan bumi dan mengubahnya menjadi kecakapan pertempuran tanpa batas. Dia tidak di alam dewa, tetapi dia juga tidak berada di lingkaran besar tahap jiwa Naschen. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa memahami beberapa hukum magis langit dan bumi, yang berarti bahwa dia berada di alam kuasi dewa. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah napasnya tertahan, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun apa yang terjadi sejauh ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, semua itu terjadi pada waktu yang diperlukan untuk mengucapkan kalimat pendek. Ketika Li Hongming melihat siapa yang sekarang berdiri di sana, ekspresinya berubah serius, dan matanya mulai bersinar dengan semangat. Menggenggam tangan, dia membungkuk sangat dalam. Salam, Jenderal. Hati Bai Xiaochun segera jatuh ketika dia menyadari siapa pria ini. Menimbang bahwa Li Hongming telah memanggilnya Jenderal, itu berarti bahwa dia jelas Jenderal Komandan Skin Flayers. Bai Xiaochun segera menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, Jenderal. Pria berjubah hitam itu menatap Bai Xiaochun dengan tenang dan kemudian berkata, aku hanya bertanya padamu apakah kamu benar-benar ingin mendaftar dengan Skin Flayers. Bai Xiaochun segera menyesali apa yang baru saja dikatakannya. Melihat jenderal berjubah hitam menatapnya, dia mulai gugup dan tergagap, ya aku tidak. Sebelum dia selesai berbicara, mata pria berjubah hitam itu mulai bersinar agresif. Aura pembunuh tiba-tiba meledak darinya, berubah menjadi gelombang seperti amarah kemarahan yang mengancam untuk terbalik perahu kecil yang adalah Bai Xiaochun. Pikirkan jawabanmu dengan jelas sebelum kamu memberikannya. Terlepas dari betapa tenangnya dia berbicara, kata-kata pria itu bergema seperti guntur di benak Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasakan tekanan yang tak terlukiskan membebani dirinya, membuatnya gemetar dan benar-benar diambang air mata. Matanya merah, dan dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak setuju untuk mendaftar, maka dia mungkin akan mati terbunuh di tempat. Sambil menelan ludah, dia berkata, aku seorang sandera, ini semacam posisi sensitif. Sandera, terlihat terkejut, pria itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan slip giok muncul di telapak tangannya. Setelah memeriksa beberapa informasi di dalam, dia mendongak berpikir sejenak. Hati Bai Xiaochun berdegup kencang. Dia sepenuhnya yakin bahwa dia tidak boleh tinggal di tembok besar, itu terlalu berbahaya, dan jika dia tidak pergi, dia kemungkinan akan kehilangan nyawanya yang kecil. Namun, karena apa yang terjadi sekarang, emosinya dengan cepat berubah menjadi keputusasaan total. Setelah keheningan yang lama, pria berjubah hitam itu melepaskan slip giok dan berkata, itu tidak masalah. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka aku dapat menyelesaikan masalah kamu menjadi sandera. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Mulai hari ini, kamu adalah seorang prajurit di Flayers Kulit. Mata Bai Xiaochun membelalak, dan melihat bahwa pria berjubah hitam itu sudah berbalik untuk pergi, dia dengan cepat menangis, aku terpilih. Aku berada di 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Aku bebas melakukan apapun yang aku dipilih. Kata pria itu, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang, suaranya berdering dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi. Itu lebih baik, marah naik, Bai Xiaochun berteriak, aku tidak ingin mendaftar. Aku mengambil kembali apa yang aku katakan, oke. Mengambilnya kembali tidak akan ada gunanya. Kamu sudah wajib militer, jangka waktu pelayanan, 10 tahun. Pria itu berhenti berjalan dan kemudian mengulurkan tangan kanannya, yang di dalamnya muncul medali perintah ungu, dihiasi dengan sigil pembunuh yang mengerikan dan mematikan dari para Flyer Skin. Sebagai seorang jenderal dari salah satu dari 5 legiun di sini di tembok besar, aku memiliki kekuatan untuk wajib militer siapapun yang aku inginkan. Itu adalah beberapa pil obat bagus yang kamu gunakan kemarin, dan akan sangat bermanfaat di sini. Biarkan aku bicara, Bai Xiaochun, kamu tinggal di sini, mau atau tidak? Menjentikkan lengan bajunya, dia memandang Li Hongming. Li Hongming. Tuan, Li Hongming menjawab dengan keras. Dapatkan dia seragamnya dan kemudian bawa dia ke gudang senjata.
Dengan itu, pria itu pergi, benar-benar mengabaikan bagaimana Bai Xiaochun bereaksi terhadap semua ini. Bai Xiaochun merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Itu bahkan lebih menjadi masalah mengingat bahwa ketika pria berjubah hitam itu berbicara beberapa saat yang lalu, beberapa lusin pembudidaya telah muncul di daerah itu. Dipenuhi dengan aura pembunuh. Mereka adalah tipe yang jelas-jelas bertarung dalam kampanye militer yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melakukan begitu banyak pembunuhan sehingga mata mereka memerah. Fakta bahwa mereka melihat Bai Xiaochun membuatnya gelisah. Jelas, jika dia menolak untuk mematuhi perintah, mereka tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Bai Xiaochun sangat marah, dan juga dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari usahanya untuk memamerkan sedikit. Jika aku bisa mengambil semuanya kembali, pikirnya, cemberut di ambang air mata, aku tidak akan pernah melompat keluar ke pusat perhatian. Kemudian, dia melihat ke belakang pria berjubah hitam saat dia menuju ke kejauhan, dan memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Jenderal, teriaknya di atas paru-parunya. Kata-katanya bergema seperti guntur, menyebabkan mata para pembudidaya di sekitarnya tumbuh lebih tajam dari sebelumnya. Li Hongming jelas mulai cemas, khawatir Bai Xiaochun mungkin melakukan sesuatu untuk menyinggung Bai Lin. Dia juga tahu bahwa Bai Lin adalah tipe orang yang bisa membantai orang liar dan pembudidaya tanpa mengedipkan mata. Aturannya untuk pasukan Skin Flayer sangat ketat, dan dengan demikian, Li Hongming dengan cepat mencoba memberi Bai Xiaochun pandangan yang berarti. Sementara itu, Bai Lin berhenti di tempat untuk kedua kalinya. Apa yang kamu inginkan? Katanya, berbalik perlahan, matanya sedingin es. Bai Xiaochun segera menggigil seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke tengah musim dingin. Dia bukan satu-satunya yang memiliki perasaan seperti itu. Li Hongming dan para pembudidaya lainnya tiba-tiba gemetaran karena sepatu bot mereka. Merasa sedih dengan betapa menakutkannya tatapan pria itu, Bai Xiaochun merendahkan suaranya dan berkata, jika kamu ingin memasukkan aku ke dalam Flyer Skin, itu tidak masalah. Tapi kamu belum memberitahu aku berapa gaji aku. Li Hongming tersentak menanggapi. Dia tahu bahwa Bai Lin adalah orang yang mudi, dan jika Bai Xiaochun memprovokasi dia dengan cara yang salah, tidak masalah apa latar belakangnya. Jika Bai Lin ingin Bai Xiaochun mati, maka tidak ada orang di Great Wall City yang bisa menghentikannya. Kamu akan melayani selama 10 tahun, kata Bai Lin dengan dingin. Setiap tahun, gaji kamu akan 5 kali lipat dari yang kamu dapatkan di Sekte Polaritas Teri Sky Dao. Adapun hadiah lainnya, kamu bisa mendapatkannya menggunakan kredit pertempuran. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Jenderal, teriak Bai Xiaochun. Kali ini, Li Hongming meratap di dalam hati bagaimana Bai Xiaochun bertindak. Li Hongming sendiri tidak akan pernah berani membuka mulutnya untuk kedua kalinya, jika dia memakai sepatu Bai Xiaochun. Para pembudidaya lain di sekitarnya semuanya merasakan hal yang sama. Dari apa yang mereka tahu, Bai Xiaochun ini benar-benar punya beberapa bola. Adapun Bai Lin, aura pembunuhannya tiba-tiba diintensifkan oleh beberapa tingkatan. Rambutnya mulai berterbangan di udara ketika auranya mengamuk, menyebabkan cahaya warna-warni bersinar di langit dan bumi. Pada titik ini, dia tampak seperti dewa kematian ketika dia menatap Bai Xiaochun tanpa kata-kata, membuat seluruh area tampak semakin dingin. Seluruh distrik Skin Flayer sekarang sepenuhnya dan benar-benar sunyi. Bai Xiaochun gemetaran. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar ingin berteriak, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa jika dia tidak mengajukan tuntutan sekarang, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi nanti. Oleh karena itu, dia menguatkan dirinya dan berkata, aku memiliki 2 pelindung Dao, keduanya teman yang baik. Mereka bertugas menjaga aku tetap aman. Aku benar-benar benci untuk terjebak di sini sendirian, apakah ada cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mereka? Seandainya Songke atau Master God Diviner ada di sana untuk mendengar kata-katanya, mereka akan segera batuk seteguk darah, dan langsung mulai mengutuknya. Untuk bergabung dengan tentara yang membela tembok besar adalah seperti hukuman mati, dan siapapun yang berakal akan menolak untuk melakukannya. Selain itu, tidak ada cara bahwa mereka berdua bisa membayangkan bahwa setelah melarikan diri lagi, Bai Xiaochun akan menjadi mencoba untuk mendapatkannya kembali. Namun, baik Bai Lin maupun Li Hongming tidak mengenal Bai Xiaochun dengan baik, jadi bagi mereka, kata-katanya membawa arti yang berbeda.
Dari apa yang mereka tahu, Bai Xiaochun khawatir jika dia tinggal di Great Wall City, pelindung daunnya mungkin akan melalui banyak masalah berkeliling mencarinya. Karena itu, dalam usahanya untuk merawat mereka, dia meminta mereka untuk bergabung dengannya. Fakta bahwa, meskipun berada di bawah tekanan seperti itu dan menghadapi aura membunuh Bai Lin, Bai Xiaochun masih akan membuat permintaan seperti itu menunjukkan betapa dia menghargai persahabatan dan kesetiaan. Ekspresi Bai Lin segera melembut. Aku khawatir itu tidak mungkin, katanya. Namun, aku bisa berjanji bahwa jika kamu mendapatkan kredit pertempuran yang cukup, maka kamu dapat pergi mencari dua teman kamu dan wajib militer sendiri. Dengan itu, Bai Lin berkedip bergerak dan menghilang, tidak memberi Bai Xiaochun kesempatan lagi untuk mengatakan ada yang lain. Bab 473, kamu juga menggertak aku. Wajah jatuh, Bai Xiaochun menyaksikan Bai Lin pergi, lalu berbalik untuk melihat Li Hongming. Setengah senyum aneh muncul di wajah Li Hongming saat dia melihat ke belakang. Tertawa ringan, katanya, selamat telah menarik perhatian Sang Jenderal, Xiaochun. Merupakan kehormatan besar untuk memiliki seseorang seperti dia merekrut kamu secara pribadi dan menjamin kamu. Selama bertahun-tahun aku menjadi tentara, aku hanya melihat itu terjadi pada 3 orang. Kamu yang keempat. Bai Xiaochun segera mulai menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin menjadi orang keempat yang secara pribadi wajib militer oleh jenderal itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya, dan dengan demikian, pergi bersama Li Hongming. Ketika gerbang samping semakin jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kehilangan kebebasannya, kendali atas hidupnya, dan kesempatannya untuk mengejar mimpinya. Mengapa semuanya harus seperti ini? Pikirnya, mendesah terus-menerus. Mengeluh dalam hati sepanjang waktu, dia mengikutinya saat Li Hongming membawanya untuk mendapatkan seragamnya, yang merupakan setelan baju besi hitam. Setelah berganti baju zirah, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia terlihat sangat heroik, namun, itu tidak membuatnya merasa lebih baik dari sebelumnya. Saat mereka berjalan, Li Hongming dengan bersemangat memberitahu dia tentang sejarah Flayers Kulit. Bai Xiaochun mendengarkan dengan muram ketika mereka menuju ke lokasi yang ditunjukkan Bai Lin untuk diambil, gudang senjata. Apa yang disebut sebagai gudang senjata adalah area yang dijaga dengan baik yang dipenuhi dengan banyak halaman tempat tinggal. Meskipun menjadi kolonel, bahkan Li Hongming diperiksa secara menyeluruh sebelum diizinkan masuk. Gudang senjata adalah salah satu lokasi paling penting di distrik Skin Flayers. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk tinggal di daerah ini adalah Grandmaster yang membuat obat-obatan, membuat jimat kertas, dan menempa senjata dan baju besi. Xiaochun, kata Li Hongming sambil menghela nafas, Sang Jenderal benar-benar menyukai kamu. Bai Xiaochun segera merasakan bahwa gudang senjata itu agak berbeda dari daerah lain di luar. Bukan saja lebih damai dan tenang, tetapi ada juga akumulasi kekuatan spiritual. Hal lain yang aneh adalah bahwa semua pembudidaya di gudang senjata tampak sangat sombong. Ketika Li Hongming melanjutkan, dia akan memegang tangan untuk memberi hormat, namun mereka semua benar-benar mengabaikannya sebagai tanggapan. Melihat Li Hongming diberi bahu dingin membuat Bai Xiaochun sedikit marah. Apa yang menakjubkan tentang orang-orang ini? Tanyanya. Li Hongming tertawa dan menjawab, Xiaochun, mereka semua adalah Grandmaster. Mereka adalah orang-orang yang membuat alat yang kita butuhkan untuk bertarung dalam pertempuran. Begitulah keadaannya. Pada saat itu, mereka berhenti di luar gedung ketujuh di gudang senjata. Xiaochun, ini sejauh yang bisa aku bawa kamu. Mulai sekarang, kami adalah sesama kawan seperjuangan. Jika kamu perlu bantuan dengan masalah apapun, beritahu aku. Setelah beberapa kata nasihat lagi, dia berbalik dan pergi. Bai Xiaochun sedih melihat Li Hongming pergi, lalu berbalik dan melangkah ke gedung yang telah disiapkan untuknya. Itu ribuan meter di seberang, dan selain struktur 3 lantai di satu ujung, sebagian besar hanya halaman besar yang ditata rapi dengan lempengan batu roh hijau. Menimbang bahwa kota tembok besar secara keseluruhan hampir tidak memiliki energi spiritual, yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang indah bagi para penggarap. Meskipun Bai Xiaochun tidak benar-benar ingin terjebak di kota tembok besar, ia harus mengakui bahwa tempat tinggal ini tidak terlalu buruk. Dia bahkan melihat danau kecil yang indah di samping. Danau jarang ditemukan di dekat tembok besar, dan semua yang ada dipenuhi air hitam.
Karena itu, melihat danau seperti ini dengan air sejuk dan jernih langsung membuatnya merasa santai. Ah, baiklah, aku mungkin hanya mengikuti perintah. Sambil mendesah, dia berjalan dan duduk di sebelah danau, merenungkan apa yang akan terjadi di masa depan. Pada saat itu, dia memperhatikan ada 3 ikan mas emas berenang bolak-balik di depannya. Mereka memiliki kumis panjang yang mengindikasikan bahwa mereka telah hidup cukup lama, dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mereka sebagian tembus cahaya. Jelas, mereka bukan makhluk tingkat fana, dan merupakan jenis makhluk yang dapat digunakan sebagai bahan dalam kreasi obat. Ikan naga ini pasti hidup selama setidaknya 60 tahun siklus. Itu sangat langka. Mereka adalah bahan utama untuk Pillfish Dragon. Setelah menonton ikan sebentar, dia memutuskan untuk berjalan-jalan melalui gudang senjata. Segera dia menyadari bahwa semua bangunan memiliki angka, dan semakin kecil jumlahnya, semakin besar pula bangunannya. Selain itu, lokasi bangunan yang lebih besar juga lebih baik. Dia berada di gedung 7, yang merupakan salah satu bangunan terbaik di seluruh gudang senjata. Setelah memeriksa catatan bangunan, dia melihat ke arah danau kecil yang sekarang menjadi miliknya dan bergumam, menurut catatan, seharusnya ada sekumpulan ikan naga secara keseluruhan. Kenapa hanya ada 3? Sebelum dia punya waktu untuk memikirkan masalah ini, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika dia melihat ke dinding di dekatnya. Di sana, sesosok terbang di udara, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghindari mantra pertahanan dan masuk langsung ke halamannya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi sombong di wajahnya, dan basis kultivasi pada tahap formasi inti akhir. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat Bai Xiaochun, di mana matanya berkedip karena terkejut. Namun, alih-alih mengatakan apa-apa, dia hanya berjalan ke tepi danau dan, di depan Bai Xiaochun, meraih ke dalam air dan meraih salah satu ikan naga. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Bai Xiaochun terpana melihat betapa merendahkannya pria itu bertindak. Jelas, Bai Xiaochun berdiri di sana, namun pria itu pura-pura tidak melihatnya dan kemudian pergi untuk mengambil salah satu ikan yang berharga. Bai Xiaochun sudah merasa tertekan karena berada di sini, tapi sekarang, amarahnya berkobar. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Salahnya. Meramu obat, jawab orang tua itu, bahkan tidak mau berhenti. Jika sang jenderal ingin menggertak aku, tidak apa-apa. Tapi kamu pikir kamu bisa menggertakku juga? Saat kemarahan Bai Xiaochun membakar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Menjangkau, dia membuat gerakan menggenggam, secara bersamaan membuka mata ketiganya dan mengirimkan cahaya ungu mengalir keluar. Orang tua yang terkejut itu berusaha melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, ikan naga yang diambilnya diambil oleh Bai Xiaochun dan dilemparkan kembali ke danau. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa sebenarnya ada lebih sedikit ikan naga di danau daripada yang seharusnya. Jelas, yang lain telah dicuri, dan kemungkinan besar, semuanya oleh orang tua ini. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah lelaki tua itu saat dia mundur beberapa langkah. Menatap Bai Xiaochun, dia tertawa dingin dan berkata, aku sudah tinggal di gedung 8 selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti kamu. Ikan naga dari bangunan 7 adalah milikku untuk diambil. Sedangkan untuk kamu, kamu anak sepele, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertindak begitu liar di hadapan aku? Bai Xiaochun sudah jengkel sejak awal, dan kata-kata pria itu hanya berfungsi untuk meningkatkan rasa jengkelnya. Pipa, katanya, mengambil langkah ke depan. Seketika, suara retak dapat terdengar ketika dingin yang dingin menyebar ke segala arah, menyebabkan lapisan es menumpuk di mana-mana. Kemudian, dia melakukan sesuatu seperti teleportasi kecil, menempatkannya tepat di depan orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berkedip, dan sebelum dia bahkan bisa berpikir untuk melarikan diri, Bai Xiaochun meninju dengan Living Mountain Incantation. Sebuah kekuatan seperti seluruh gunung menghantam orang tua itu, yang jatuh mundur beberapa ratus meter, darah menyembur keluar dari mulutnya. Abaikan. Mulai sekarang, semua ikan naga di tempat ini bermarga baik. Meskipun mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan kebencian yang berbisa, dia tidak menekan masalah itu, dan hanya berbalik dan pergi. Mengusir lelaki tua yang merendahkan itu mengangkat suasana hati Bai Xiaochun sedikit, jadi dia duduk di sebelah danau untuk bermeditasi. Tak lama, petang telah tiba. Saat warna di langit berubah, Bai Xiaochun baru saja akan bangkit ketika dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda.
Beberapa saat kemudian, beberapa sinar cahaya muncul, bergerak dengan kecepatan seperti kilat menuju Bai Xiaochun. Tiga tokoh mendekat, dan yang memimpin adalah Bai Lin, yang mengenakan setelan hitam baju besi, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Di belakangnya adalah dua orang tua dengan aura pembunuh dan basis budidaya Nas Chen Sol, keduanya jelas-jelas mengukur Bai Xiaochun dengan rasa ingin tahu. Bai Xiaochun segera berdiri dan berkata, "Salam, Jenderal. Apakah kamu sudah terbiasa dengan lingkungan di gudang senjata?" Tanya Bai Lin. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu dengan hati-hati menjawab, "Tidak apa-apa, hanya sedikit diam, itu saja." Setelah mendengar ini, Bai Lin menatap salah satu dari orang-orang tua itu dan berkata, "Lin Tao, aturlah beberapa pelayan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Bai Xiaochun." Orang tua itu mengangguk, mengeluarkan slip batu giok untuk mengirimkan beberapa pesanan. Bai Xiaochun sedikit terkejut melihat betapa cepat kebutuhannya dirawat. Saat dia sedang mempertimbangkan apa lagi yang harus dia katakan, Bai Lin menatap air danau yang jernih sejenak, lalu naik ke langit. "Tembok besar telah ada selama bertahun-tahun," katanya. "Sebenarnya, ini lebih tua dari Starry Sky Dao Polarity Sect itu sendiri. Apakah kamu tahu berapa banyak penggarap telah ditempatkan di kota ini selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah berperang di sini melawan Wildlands? Terlalu banyak. Kelima Legiun Hall of Steel Veins baru saja diparkirkan di sini selama 10.000 tahun terakhir. Generasi datang, generasi pergi. Orang-orang binasa, orang-orang pergi. Tapi tembok besar tetap ada. Meskipun ada sedikit persaingan antara 5 legiun, secara keseluruhan, hubungan baik. Kami hidup sesuai dengan berbagai bidang tanggung jawab kami, menjaga tembok, dan mencegah Wildlanders dari menyerbu." Bab 474, apa yang mungkin salah ketika meramu obat? Bai Xiaochun mengalami kesulitan mengikuti apa yang dikatakan Bai Lin, atau setidaknya, mengalami kesulitan memahami apa intinya. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain berdiri di sana dan mendengarkan. 5 legiun semua memiliki jenderal dan 10 jenderal utama, Bai Lin melanjutkan. Setiap jenderal besar memiliki 10 kolonel di bawah mereka, dan seterusnya, hingga ke letnan dan kapten. Adapun aku adalah jenderal dari Flayers Kulit saat ini. Bai Lin kembali menatap Bai Xiaochun, dan tatapannya semakin tajam dari sebelumnya. "Aku bukan tipe pria yang suka berbasa-basi. Aku suka mengatakan sesuatu secara langsung, dan aku selalu mengartikan apa yang aku katakan. Aku memiliki kepribadian yang aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa aku temperamental, dan yang lain mengatakan bahwa aku haus darah. Beberapa orang mengatakan bahwa aku pasti akan menjadi deva suatu hari nanti, dan yang lain berbicara tentang bakat alami aku yang luar biasa. Orang-orang menyebut aku brilian, dan mengatakan bahwa aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang strategi dan taktik. Ada banyak jenis pembicaraan seperti itu. Aku tidak suka itu. Aku tidak tertarik mendengar hal-hal itu, dan faktanya, hanya ada satu hal yang ingin aku dengar dari orang-orang. Apakah kamu tahu apa itu?" Mempertimbangkan bagaimana Bai Lin tampak ngobrol begitu banyak, Bai Xiaochun harus mengakui bahwa dia benar-benar sangat aneh. Hampir seolah-olah dia hanya mengatakan secara acak apapun yang terlintas dalam pikirannya. Sebagai contoh, apa yang dia mulai bicarakan sebelumnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan apa yang dia bicarakan sekarang. Karena itu, Bai Xiaochun hanya berdiri di sana berkedip sejenak sampai Bai Lin mengerutkan kening. "Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu apa yang aku suka dengar orang bicarakan?" Dari sorot matanya, ia berharap Bai Xiaochun menjawab pertanyaan itu. Tidak," Bai Xiaochun berkata, sambil merenungkan bahwa Bai Lin ini benar-benar orang yang aneh. Mata Bai Lin berkedip dengan cahaya dingin ketika dia berkata, "Kamu tahu, aku tidak suka kalau orang melakukan hal-hal dengan setengah hati." Bai Xiaochun mengutuk ke dalam, namun, basis budidaya Bai Lin jauh lebih tinggi dari miliknya, jadi ada sedikit pilihan. Oleh karena itu, dia memasang raut wajahnya untuk membuatnya tampak seperti sedang berpikir sangat dalam. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu, dia menamparkan pahanya. Dengan mata berbinar, dia berkata, "Aku tahu. Senior, di masa depan, kamu ingin orang-orang melihat ke belakang dan ingat bahwa pernah ada seorang kultivator bernama Bai Lin, seorang pria yang memimpin pasukan di semua ciptaan.
dan yang melindungi tembok besar untuk seluruh hidupnya. Bai Xiaochun adalah salah satu dari mereka. Berpendapat bahwa sanjungannya tanpa cacat, dan sebenarnya mulai merasa bangga pada dirinya sendiri, ketika dia menyadari bahwa ekspresi Bai Lin telah berubah suram. Salah, kata Bai Lin, menjentikkan lengan bajunya, matanya mulai bersinar terang. Aku suka orang berbicara tentang bagaimana Bai Lin memiliki kakek yang luar biasa. Itu karena ayah-ayah aku menempati urutan kedua setelah patriark setengah dewa di sekte polaritas langit berbintang. Dia adalah tetua agung Deva. Dan apa artinya itu? Itu berarti bahwa tidak ada orang di seluruh langit berbintang Dao sekte polaritas yang berani memprovokasi aku. Selanjutnya, aku bebas memprovokasi siapapun yang aku inginkan. Dan lebih dari itu berarti bahwa aku dapat mendominasi siapa saja dan semua orang di Great Wall City. Ini juga berarti bahwa Flayers kulit memiliki pendukung yang sangat mengejutkan untuk diandalkan. Sejak aku menjadi Jenderal Skin Flayers, aku memiliki akses ke apapun yang aku inginkan. Jika aku kekurangan satu hal, aku hanya membuat permintaan sekte. Singkatnya, inti dari apa yang aku katakan adalah bahwa ketika kamu bergabung dengan Skin Flayers, selain Deva Realm Senior Chen, tidak ada kekuatan yang lebih besar yang harus diperhitungkan di kota ini selain aku. Mengarahkan tatapan dingin ke Bai Xiaochun. Memahami. Oh, iya, Bai Xiaochun berkata, menatap Bai Lin dengan heran. Akhirnya, dia mengerti apa yang harus dilakukan jenderal di sini, yang hanya untuk memamerkan latar belakang keluarganya. Tentu saja, tidak ada banyak perbedaan antara itu dan cara yang sering dipamerkan Bai Xiaochun. Adapun Chen Senior yang telah disebutnya, Bai Xiaochun sadar bahwa yang ia maksud adalah ayah Chen Yuesan, Chen Hetian bermata tiga. Bai Lin mengangguk setuju. Adapun dua ahli jiwa Naschen mengapitnya, mereka tidak memiliki ekspresi di wajah mereka sama sekali, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan kepribadian dan pidato Bai Lin. Kedengarannya sangat serius, Bai Lin melanjutkan, nah, sekarang kamu mengerti apa yang aku suka dengar orang bicarakan, kamu juga mengerti bahwa selama kamu bekerja untuk aku, kamu dapat memiliki apapun yang kamu butuhkan. Dan kamu juga mengerti apa yang aku inginkan dari kamu. Aku menginginkan layanan kamu. Pada titik ini, mata Bai Lin mulai bersinar dengan penuh gairah. Aku ingin kamu bekerja keras untuk pasukan kita, membunuh orang-orang liar, mengalahkan jiwa-jiwa pendendam, dan membantu kita memenangkan lebih banyak kampanye. Itulah sebabnya aku memaksa kamu ke Skin Flayers. Aku ingin kamu bekerja keras dalam meramu obat. Buat obat-obatan yang dapat membantu kita dalam perjuangan kita di tembok besar. Selama kamu melakukan itu, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan di sini di Great Wall City. Bahkan, aku bahkan dapat membuat sesuatu terjadi pada kamu di sekte itu sendiri. Misalnya, apakah kamu ingin sekte polaritas langit berbintang langit membuka lebih banyak slot bagi para pembudidaya sekte penangkal sungai untuk bergabung dengan sekte ini? Apakah kamu ingin status sandera kamu dihapus? Bahkan jika aku tidak bisa mewujudkannya secara pribadi, kakekku bisa. Satu-satunya persyaratan adalah dinas militer kamu. Oleh karena itu, Bai Xiaochun, aku ingin kamu meramu pil obat yang sama yang kamu gunakan sebelumnya. Aku ingin banyak dari mereka, lebih banyak lebih baik. Dan jika mungkin, aku ingin mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Secara umum, sutra bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Namun, sutra yang terampil secara alami. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah sutra ambisius. Mereka adalah yang paling menakutkan dari semua. Bai Xiaochun sebenarnya agak terkesan oleh Bai Lin. Namun, mengingat mereka berdua bermarga baik, agak menyebalkan bahwa Bai Lin memiliki seseorang yang begitu kuat untuk diandalkan, sedangkan Bai Xiaochun sendiri tidak. Tentu saja, permintaan Bai Lin adalah sesuatu yang diasumsikan Bai Xiaochun akan datang. Lebih jauh lagi, mengingat hal-hal yang cenderung terjadi ketika dia meramu obat, dia juga berpikir mungkin baik untuk setidaknya menyebutkan kemungkinan itu sejak awal. Jika dia tidak melakukannya, dan sesuatu yang buruk terjadi, maka pada saat dia melihat Bai Lin, pria itu pasti akan sangat marah. Ini bukan sekte penangkal sungai, di mana dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Juga bukan markas Teris Kaidao Polarity Sect, dengan Du Lingfei di sana untuk memastikan dia aman. Dia sekarang berada di garis depan perang. Dia telah melihat betapa banyak pertempuran dan pembunuhan terjadi di luar tembok besar, dan bisa merasakan aura pembunuh yang memenuhi seluruh kota.
Dia bisa membayangkan bagaimana, jika dia menyebabkan beberapa bencana, dia akan mengalami kesulitan melindungi kehidupan kecilnya yang malang. Dan kemungkinan tidak akan memiliki pilihan lain selain meninggalkan kota. Oleh karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Bailin dengan serius. Jenderal, aku pasti bisa membuat banyak pil konvergensi jiwa untukmu. Itu tidak masalah sama sekali. Namun, aku menemukan pil itu, dan aku akrab dengan ketidakstabilan yang dapat muncul selama proses meramu. Sejujurnya, bahkan aku tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Merasa sedikit gugup, tetapi tidak ingin menyembunyikan kebenaran, dia melanjutkan, jika kamu ingin pil konvergensi jiwa yang lebih kuat, maka aku perlu melakukan lebih banyak penelitian dan eksperimen. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu, tetapi aku harus menunjukkan bahwa sejak aku masih sangat muda sampai sekarang, aku selalu menimbulkan keributan besar setiap kali aku membuat obat. Itu tidak masalah, kata Bailin, melambaikan tangannya dengan acuh. Apa yang mungkin salah ketika meramu obat? Aku serius, Jenderal, Bai Xiaochun melanjutkan dengan hati-hati. Kembali ke Spirit Stream Sect, salah satu sesi meramu pil menyebabkan hujan asam turun di seluruh sekte. Banyak orang yang pakaiannya langsung meleleh. Lain waktu, sejumlah besar hewan bermutasi. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Lain waktu, aku memprovokasi petir dari surga yang menghancurkan seluruh gua abadi aku. Kemudian, semua ular di 10.000 lembah ular memberontak dan menyerbu sekte karena aku. Dua ahli jiwa yang baru lahir di belakang Bailin sudah melihat sebuah sedikit takut. Adapun Bailin, dia ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan acuh lagi. Itu hanya masalah kecil, hal-hal seperti itu tidak akan menyakiti siapapun. Terlihat agak malu, Bai Xiaochun berkata, aku belum selesai. Kemudian di sekte aliran darah. Tungku pil aku terus meledak, dan suatu kali aku membuat asap ini yang menyebabkan semua orang di gunung turun dengan diare yang hampir mematikan. Dan itu bahkan tidak menyebutkan pil fantasi aku, yang memberi orang segala macam halusinasi gila. Oh benar, ada satu kali aku hampir meledakkan seluruh gunung suci. Dua ahli Nas Chancel dengan Bailin sebenarnya adalah jenderal utama di tentara, tetapi bahkan mereka gemetar ketakutan. Deskripsi jelas yang diberikan oleh Bai Xiaochun terdengar seperti bencana, tidak peduli bagaimana mereka menganalisisnya. Hal terburuk dari semua adalah bahwa mereka dapat mengatakan bahwa Bai Xiaochun tidak berbohong. Dia benar-benar memberitahu mereka tentang konsekuensi dari ramuan obatnya sendiri. Kelopak mata Bailin berkedut sedikit, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lebih lama lagi. Tapi akhirnya, dia melambaikan tangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak masalah. Kamu hanya bertanggung jawab untuk membawa pil obat kepada tentara. Apapun yang perlu kamu lakukan, tanyakan saja. Adapun masalah yang muncul selama proses meramu, aku akan bertanggung jawab. Akhirnya, Bai Xiaochun bisa bernapas lega. Dari apa yang bisa dia katakan, sekarang dia telah menawarkan peringatan yang jujur, jika sesuatu yang buruk terjadi kemudian, itu tidak masalah. Meskipun, gumamnya pada dirinya sendiri. Semua orang yang telah mengatakan hal yang sama di masa lalu selalu menyesalinya. Setiap kali dia memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi dengan obat yang meramu dalam hidupnya hingga saat ini, dia selalu menghela nafas. Pada titik ini, dia menyadari bahwa mempertimbangkan Bailin mengatakan dia dapat memiliki apapun yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk tidak menahan kesopanan. Baik, aku butuh 100 tungku pil terbaik dan termahal kamu. Masing-masing pasti telah digunakan untuk berhasil meramu 30 pil obat, harus memiliki aroma obat berkualitas tinggi, dan semua harus terlihat sama. Kalau tidak, aku harus menghabiskan waktu membiasakan diri dengan masing-masing, yang akan membuang-buang waktu. Setelah momen singkat, ia menambahkan, dan karena itu, buang-buang dinas militer aku. Bab 475, orang tua ini menyinggung aku. Ketika Bailin menyadari bahwa Bai Xiaochun menginginkan 100 tungku pil, dan memiliki persyaratan lebih dari itu, dia ragu-ragu sejenak. Lagi pula, jenis tungku pil yang diminta sangat berharga. Namun, kata-kata terakhir yang ditambahkan Bai Xiaochun sangat meyakinkan, jadi Bailin mengangguk setuju dan berkata, tidak masalah sama sekali.
Aku juga membutuhkan 10.000 kristal Earth Flame bermutu tinggi, Bai Xiaochun melanjutkan, tidak satu pun dari mereka yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan Earth Flame. Mereka harus terisi penuh. Ngomong-ngomong, 10.000 itu hanya untuk bulan pertama. Aku akan membutuhkan jumlah yang sama setiap bulan sesudahnya. Sederhana, kata Bailin, tersenyum lebar. Sejauh yang dia ketahui, persyaratan apapun yang bisa diselesaikan dengan menggunakan batu roh bukanlah masalah sama sekali. Melihat reaksi kasual Bailin, Bai Xiaochun merasa sedikit jengkel, dan kemudian berkata, aku membutuhkan bahan bakar untuk nyala api 5 warna, nyala 6 warna, nyala 7 warna, dan nyala 8 warna. Bailin ragu-ragu, lalu mengertakkan giginya dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Ditambah 1000 daun awan, 1000 umbi Earth Spirit, 1000 bunga atmosfer. Dengan itu, ia melanjutkan menyebut beberapa lusin jenis tanaman obat, yang salah satunya hanya dapat dibeli melalui sejumlah besar poin prestasi di Starry Sky Dao Polarity Sect. Ada beberapa yang hanya tersedia untuk pembelian ke Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan bahkan beberapa yang dianggap punah. Tapi Bailin menganggap dirinya sangat kaya, dan setelah beberapa saat berpikir, menyetujui semua tuntutan. Meskipun otaknya hancur, Bai Xiaochun tidak bisa memikirkan bahan atau barang lain yang ia butuhkan, jadi memutuskan untuk sedikit mengubah taktik. Oh, benar, meramu obat-obatan sangat menguras energi dan basis kultivasi seseorang, dan akan lebih buruk mengingat lingkungan sekitarnya. Jika kamu ingin aku bekerja tanpa istirahat, maka aku membutuhkan alkohol roh tingkat tinggi untuk menjaga basis kultivasi aku terus berjalan. Bailin segera tertawa terbahak-bahak. Kamu mengerti. Namun, hanya sesaat kemudian, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuhannya mulai berdenyut dengan berbahaya. Namun, meskipun aku bisa memberikan semua yang kamu minta, ketika datang ke apa yang aku inginkan, jika kamu gagal untuk menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaochun menyela dengan bangga mengatakan, tidak, jika. Ketika datang untuk meramu obat, ketika Bai Xiaochun mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, dia pasti bisa. Petik 2 titik. Lagi pula Bai Xiaochun tidak bisa meminta pertanyakan kemampuannya untuk meramu obat. Bailin tampak terkejut, namun, tidak marah. Bahkan, senyum lebar bisa terlihat di wajahnya. Dia menghormati orang dengan keterampilan, dan Bai Xiaochun tampak benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Dengan demikian, Bailin hanya bisa berasumsi bahwa dia benar-benar sangat ahli dalam meramu obat. Selanjutnya, Bailin tidak khawatir tentang apa yang disebut bencana. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di Great Wall City yang berani memprovokasi dia. Di sisi lain, jika Bai Xiaochun tidak akhirnya meramu obat, maka Bailin akan memastikan ia menuai konsekuensi keras dari berbohong. Tertawa, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, baiklah. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan dalam 3 hari. Jika ada hal lain yang kamu butuhkan, ucapkan kata. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah kamu berhasil pada akhirnya. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Xiaochun menatap dinding yang mengarah ke bangunan 8. Tidak hanya orang tua dari gedung itu dengan santai mencuri propertinya, dia juga memberinya tatapan yang sangat kotor. Sebelumnya, dia tahu bahwa, sebagai pendatang baru, akan lebih bijaksana untuk tidak menyebabkan masalah yang mungkin memiliki konsekuensi negatif nantinya. Tapi sekarang dia menyadari betapa pentingnya pil konvergensi jiwa bagi Bailin. Dia memutuskan bahwa dia mungkin juga menambahkan satu persyaratan terakhir dan melihat bagaimana Bailin menanganinya. Dengan mata menyipit, dia berkata, aku khawatir halaman aku tidak cukup besar untuk menampung 100 tungku pil, dan orang tua di gedung 8 itu menyinggung aku sebelumnya. Bailin tampak terkejut, dan menatap Bai Xiaochun dalam-dalam sejenak. Kamu tahu, Bai Xiaochun, semakin banyak persyaratan yang kamu tambahkan, semakin sedikit ruang yang kamu miliki untuk kegagalan. Sangat baik. Mulai sekarang, membangun 8 milik kamu. Adapun Grandmaster Chen, kamu tidak akan melihatnya selama 10 tahun ke depan. Lebih jauh lagi, kamu, sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh yang kuat dapat terdengar dari luar tembok besar, sesuatu yang sangat keras sehingga seluruh kota tampak bergetar. Murid Bailin mengerut, dan jantung Bai Xiaochun langsung berdegup kencang. Semua orang melihat ke arah tembok besar, dan bisa melihat bahwa, pada titik yang tidak diketahui, awan di langit malam yang gelap telah membentuk pusaran besar. Pusaran itu begitu besar sehingga bahkan tidak mungkin untuk melihat ujungnya, dan mengalir keluar, seperti tahanan yang melarikan diri dari sel penjara.
Adalah jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dengan marah mengisi ke arah tembok besar kota. Banyaknya jiwa sudah cukup untuk membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Mereka tampak jahat dan ganas sampai ekstrim. Dan beberapa pembudidaya malang dari 5 legiun yang kebetulan berada di luar tembok mengirimkan beberapa musuh yang menerkam dan langsung berkurang menjadi mayat kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang menggunakan semacam sihir agung untuk memasuki sungai Underworld. Dengan itu, Bai Lin menembak dengan kecepatan seperti kilat menuju tembok besar. Bai Xiaochun tersentak, dan sekali lagi menyadari bahwa sensasi intens dari krisis mematikan yang dia rasakan saat ini hanyalah bagaimana kehidupan di tembok besar. Tapi pertempuran bisa mengamuk kapan saja. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan napas perlahan, lebih sadar dari sebelumnya bahwa pil konvergensi jiwanya mungkin bisa sangat berguna di medan perang. Untungnya, dia sangat akrab dengan cara meramu pil konvergensi jiwa, dan karena semua yang harus dia lakukan adalah membuat mereka sedikit lebih kuat, yakin bahwa itu tidak akan terlalu sulit. Lagi pula, dia hanya perlu sedikit menyesuaikan formula pil. Dia telah mengabdikan diri pada dao pengobatan selama bertahun-tahun, dan bahkan telah meracik pil River Devi. Jadi dia memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menambahkan sedikit kekuatan untuk pil konvergensi jiwa sepele. Meskipun begitu, dia masih merasa sedikit gugup, bukan karena pil itu sendiri, tetapi hal-hal aneh yang sering terjadi ketika dia melakukan pekerjaan meramu. Namun, Bai Lin dengan tegas menjamin untuk mengambil tanggung jawab, jadi karena itu, Bai Xiaochun merasa sedikit lebih baik. Mempertimbangkan tingkat pengobatan daunnya, tidak ada yang mengatakan bahwa ia bahkan akan menyebabkan masalah sama sekali. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun sangat bersemangat, dan memutuskan bahwa Great Wall City sebenarnya bukan tempat yang sangat buruk. Aku, Bai Xiaochun, akhirnya menjadi seperti bintang yang bersinar kemanapun aku pergi. Ai, bukannya aku ingin seperti itu. Sambil menyenandungkan sedikit nada, dia kembali ke kediamannya. Hari berikutnya, sekelompok besar pembudidaya memasuki gedung 8, dan Bai Xiaochun segera mendengar bunyi kemarahan yang datang dari Grandmaster Chen. Namun, tangisan seperti itu segera memudar, dan kurang dari 2 jam kemudian, dinding antara bangunan 7 dan 8 telah dirobohkan. Pada akhirnya, 2 halaman terhubung, dan formasi mantra baru diberlakukan. Pada titik ini, kediaman Bai Xiaochun berukuran sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya. Lantai batu kapur di 2 halaman terhubung, dan segera, lebih banyak energi spiritual dari sebelumnya dapat dideteksi. Meskipun masih agak lemah, bagi siapapun di Great Wall City, itu akan menjadi kemewahan. Faktanya, satu-satunya tipe orang yang akan memiliki akses ke energi spiritual yang begitu banyak adalah para jenderal besar. Ketika Bai Xiaochun muncul dari kediamannya dan memandang ke halaman yang luas, dia merasa cukup puas. Dari apa yang bisa dia katakan, tidak ada seorang pun di generasi yang sama dengannya yang bisa memiliki gua abadi yang lebih baik. Tidak buruk sama sekali. Meskipun sangat senang, dia merasa bahwa tempat itu agak kosong. Namun, sore itu, salah satu jenderal utama di Skin Flayers mengatur sekitar selusin pelayan untuk datang dan membantu mengurus tempat itu. Pada saat itu, Bai Xiaochun merasa bahwa semuanya sempurna. Tentu saja, fakta bahwa Bai Xiaochun telah pindah ke gudang senjata, dan bahwa hari berikutnya, Grandmaster Chen telah diusir dari gedung 8 oleh Skin Flayers, adalah berita yang mengejutkan semua Grandmaster lainnya. Penghuni gudang senjata semuanya adalah pembudidaya terkenal, dan meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar berteman dekat, ketika mereka melihat cara agresif Bai Xiaochun memikul bebannya, mereka tidak sangat bahagia. Mari kita lihat berapa lama hal ini berlangsung untuk anak ini. General Bai Lin dari Flayers Skin hanya peduli tentang hasil. Jika Bai Xiaochun ini tidak membuatnya benar-benar bahagia, dia pasti akan sangat marah. Semakin banyak Bai Lin memberi kamu, hal-hal buruk adalah jika kamu gagal. Anak ini benar-benar idiot. Dia pasti akan mati lebih cepat daripada nanti. Bai Xiaochun tidak menyadari bagaimana Grandmaster lain di gudang senjata berbicara tentang dia, tetapi setiap kali dia pergi berjalan-jalan, dia bisa merasakan kedinginan mereka. Gumamnya, aku tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa tempat tinggal aku masih agak terlalu kecil. Suatu hari berlalu. Sekitar malam, Bai Xiaochun pergi jalan-jalan lain, dan ketika dia kembali, matanya segera mulai bersinar. Di halamannya ada 100 tungku pil, berjajar rapi.
Masing-masing setinggi 3 meter berdiri di depan Tunku Pil adalah salah satu jenderal besar yang sama yang datang mengunjunginya dengan Bailin beberapa hari sebelumnya. Pria tua itu diapit oleh 4 pemuda, yang semuanya menatap Bai Xiaochun tanpa kata. Tunku Pil berwarna hitam kehijauan, dan semuanya identik, diukir dengan kilins yang menguntungkan. Mereka semua juga memancarkan aura yang kuat. Selain itu, meskipun tungku tidak digunakan untuk meramu apapun saat ini, tungku dikelilingi oleh aroma obat yang kuat. Bergegas maju dengan bersemangat, Bai Xiaochun dengan cepat mulai memeriksa tungku, setelah itu matanya bersinar cerah. Dia benar-benar memberiku 100 tungku pil, semuanya bertingkat 3.